Hai, bertemu lagi dengan saya, Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's review time. Oke, hari ini saya akan review atau akan bahas beberapa tas hydropack yang nantinya bisa kalian jadikan untuk bahan alternatif bagi kalian yang lagi nyari atau mau beli tas hydropack. Oke, langsung aja nih satu persatu akan saya kasih tahu kalian apa aja yang mau saya review atau apa yang mau saya bahas. Oke, yang pertama di sini ada Bogabo seri Osmo yang berkapasitas 10 liter. Yang kedua ada Antarestar seri Pionero 6. Yang ketiga ada dari Bogabo lagi yang seri Zoya yang juga berkapasitas 10 liter. Dan yang terakhir itu ada dari Antarestar juga yaitu seri Oberon. Oke, kita akan bahas satu-satu apa aja fitur yang ada di tas masing-masing hydropack ini nanti. Langsung aja nih, saya akan bahas yang pertama dulu nih dari yang paling kecil, yang paling simple. Bisa kalian lihat nih modelnya seperti ini. Ini adalah tas hydropack dari Antarestar seri Oberon. Ini nih, seperti ini untuk penampakannya. Penampakannya itu lebih slim. Dia lebih slim, lebih simple, dan terlihat lebih kecil. Langsung aja ke pertama ini, ke harga dulu. Untuk harganya sesuai dengan ininya tadi, dia terlihat simple. Harganya itu berkisar di 150 ribuan aja. Kita ke bahan. Untuk bahannya dia menggunakan bahan Cordura Diamond seperti ini ya. Dia ada teksturnya yang berbentuk diamond di bagian depannya ini. Nah, untuk bagian depannya ini langsung aja kita ada kompartemen utama seperti ini. Ini bisa masuk water bladder, teman-teman. Terus di dalamnya ini ada sekat. Nah, sekat seperti ini. Dan yang uniknya dari si Oberon ini, di dalam sekatnya ini ada terdapat satu kantong lagi, satu kantong kecil di sini ya teman-teman ya. Ini dia satu kantong kecil yang dilengkapi dengan zipper atau resleting. Nah, jadi kalau kalian mau bawa uang atau kunci-kunci kendaraan bermotor, kalian bisa simpan di bagian sini karena di sini ada resletingnya. Jadi lebih aman untuk menyimpan benda-benda berharga seperti itu tadi. Oke, masih di bagian kompartemen utama. Ini dia juga dilengkapi dengan ada semacam apa ini ya? Handle seperti ini dari webbing, bentuknya seperti ini, dan juga di sini ada hook atau gantungan untuk water bladder. Jadi water bladdernya itu nanti tidak akan bergeser atau pas misalnya airnya sudah berkurang tidak akan melorot ke bawah. Jadi aman lah ya dipakai untuk lari. Jadi kalau kalian gerak-gerak nih sambil lari, dia nggak akan melorot atau bergeser untuk si water bladder yang ada di dalam ini nanti. Kita ke bagian depan. Di bagian depan sini ada bukan elastic pocket sih, ada semacam kantong seperti ini di sini. Ya mungkin di sini bisa kalian taruh apa ya di sini ya, mungkin seperti tisu mungkin ya di sini ya, cuman ya benda-benda kecil lah seperti itu di depan sini, atau misalnya seperti kayak coklat-coklat atau obat-obatan bisa di sini. Oke, sekarang kita langsung aja lagi ke bagian belakang. Oh bentar, di bagian depan ini ada yang namanya apa ini ya, reflective strip di sini. Nah, jadi ini nanti akan memantulkan cahaya di saat kita berada di tempat gelap ya teman-teman ya. Terus kita ke bagian back system. Untuk back systemnya seperti ini, dia menggunakan double mesh yang sangat rapat tentunya. Untuk bagian back systemnya ini ada dilengkapi juga dengan strap dada. Di sini ada 2 strap dada. Untuk buckle yang digunakan itu buckle yang kecil karena disesuaikan dengan bentuk si Oberon ini tadi yang bentuknya itu simple dan kecil. Lebih ke slim sih ya sebenarnya. Untuk webbingnya juga dia webbingnya menggunakan webbing yang berukuran kecil juga di sini. Untuk di bagian face-nya atau bagian dadanya ini ada reflective strip juga di sini. Dan untuk kantongnya di sini ada 2. Untuk kantongnya ini dia menggunakan bahan sama seperti di bagian depan, itu Cordura Diamond. Untuk bagian pocket atau kantongnya yang di bagian dada ini tadi ada 2 ya teman-teman ya. Oke, nah ini tadi review saya tentang yang ini. Jadi kalian udah bisa ngebayangin nih gimana fitur dan juga gimana nantinya kalau dipakai untuk
keperluan kalian. Oke, kita udah dulu untuk yang ini. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Ada apa aja nih yang kedua lagi? Ini kita simpan dulu ya. Nah, untuk yang kedua itu saya punya tas hydropack dari Bogabo seri Zoya yang berkapasitas 10 liter. Untuk harganya juga kurang lebih sama si Oberon tadi, kisar di 150 ribuan juga. Tapi tentunya dengan fitur-fitur yang berbeda. Jadi nanti kenapa di sini saya bahas satu-satu, bukan untuk membandingkan, tapi lebih nanti untuk menyesuaikan ke kebutuhan kalian. Kalian butuhnya yang mana nih? Lagi carinya yang mana nih? Maunya perlunya yang gimana? Oke, kita langsung aja ke bahannya. Ini berkapasitas 10 liter ya teman-teman ya. Penampakannya seperti ini nih. Tas hydropack ini juga selain digunakan untuk, bisa digunakan untuk trail running, untuk trekking, untuk summit saat kalian mendaki atau hiking. Ini juga bisa banget digunakan untuk goes. Saya pribadi pakai untuk goes juga untuk ini, karena dia untuk ukurannya memang lebih besar dari si Oberon tadi. Kalau Oberon tadi mungkin lebih spesifik, lebih ke trail run atau lari gitu ya. Kalau yang ini bisa digunakan untuk goes juga, karena ada beberapa kompartemen, lumayan banyak kompartemennya di sini. Karena banyaknya itu tadi, kita bisa nyimpan kompak nih di bagian sini. Karena kan kalau naik sepeda biasanya kita pakai botol minuman itu dimasukin ke botol ya, karena ada di sepeda kan ada tempat botol. Jadi biasanya kompa bisa masuk nih di sini nih, kompa yang kecil yang bisa dibawa kemana-mana itu kompa mini, itu bisa masuk di bagian kompartemen utama sini. Terus di sini juga ada kompartemen lagi nih, ada kompartemen yang kedua lagi nih di sini. Nah, di sini bisa menyimpan safety tools yang biasanya kita bawa saat goes, seperti ban dalam dan bermacam-macam kunci-kunci lainnya. Pokoknya keperluan goes lah safety toolsnya. Dan di bagian depan tuh ada lagi nih, apa nih ini? Ini adalah elastic pocket di bagian depannya sini. Oke, bahan belum tadi ya. Sekarang kita bahas bahannya. Untuk bahannya bagian depan ini dia bahannya Cordura nylon seperti ini, yang pastinya yaitu quick dry, cepat kering yang pastinya kalau untuk bahan Cordura nylonnya, dan dikombinasikan dengan elastic mesh, jaring elastis di bagian depan ini juga ya. Nah, untuk bagian belakangnya ini dia double meshnya yang rapat, kurang lebih sama si Oberon itu tadi. Kita kembali ke depan aja dulu. Untuk kompartemennya tadi udah saya jelasin. Di sini ada logo Bogabo dan di sini ada reflective strip di sini ya. Nah, yang pastinya akan memantulkan cahaya di saat kita berada di tempat gelap. Untuk kompartemen bagian depan tadi sudah. Nah, di sini ada stopper di sini. Nah, ini untuk tempat trekking pole ya teman-teman ya. Ada 2 stopper untuk di bagian depannya. Di sini dia, oke. Nah, untuk di kompartemen utama ini tadi dia juga dilengkapi dengan hook atau gantungan untuk water bladder. Wah, ini keren nih, kalau untuk si Bogabo dia punya 2 ya, punya 2 gantungan untuk water bladder. Jadi pastinya ini bakalan kuat banget nanti water bladdernya di sini. Jadi nggak bakalan geser-geser atau melorot ke bawah sekalipun kalian lari kencang. Nah, itu dia. Terus untuk resleting yang ada di Zoya ini udah menggunakan resleting YKK semua ya teman-teman. Nah, ini dia. Udah YKK semua. Di sini ada tulisannya YKK. Nah, ini sudah ya untuk di bagian depannya. Sekarang kita ke bagian belakang atau bagian vest atau rompinya di bagian dada. Ini double mesh ya untuk ini tadi, untuk bahan back systemnya. Nah, ini dia. Untuk bakalnya dia menggunakan bakal acetal kiss. Oke, seperti ini. Untuk bakalnya dia kecil seperti ini tapi kuat kok. Nah, tidak mudah copot juga. Di sini ada strap dada 2 yang dilengkapi dengan bakal tadi. Terus untuk kantongnya di bagian sini ada 1, 2, 3, 4. Ada elastis pocket di bagian dadanya ini tadi, dan dilengkapi juga dengan reflective strip di bagian dadanya ini. Jadi depan belakang ada reflective stripnya. Oke. Nah, ini dia untuk si Zoya ini tadi, dan di sini juga ada ini nih, ada handle. Nah, jadi mudah untuk ditenteng saat kalian tidak memakai si tas hydropack ini tadi. Oke, lanjut kita sekarang ke tas hydropack berikutnya. Sekarang saya punya
tas hydropack dari Antarestar seri Pionero 6. Ini dia nih. Penampakannya seperti ini. Untuk bahannya dia menggunakan bahan polyester diamond hexagon. Nah, ada motif-motif diamondnya di sini, dan untuk bahannya ini tidak mudah tergores, teman-teman ya. Seperti ini. Oke. Ini untuk yang Antarestar ini yang uniknya itu dia punya banyak sekali stopper. Kita hitung ya. Ini untuk bagian depan ada 4 stopper. Ini, dan ini. Jadi pastinya kalau banyak stopper gini kalian bisa bawa trekking pole lebih dari 1 ya. Terus di bagian belakang itu ada 4 juga stoppernya, ada di bagian sini. Nah, di dada bagian atas ada 2 dan di bagian bawahnya ada 2. Jadi total stopper yang ada di tas Antarestar ini tadi ada 8 stopper. Nah, untuk kompartemennya di bagian depan nih seperti yang kalian lihat, ini ada logo Antarestar Pionero 6. Di sini ada kompartemen. Yang pertama di sini ada kompartemen yang dilengkapi dengan resleting. Di resletingnya itu ada kayak ada tali perusik ininya sama ini apa sih namanya? Nah, jadi mudah untuk membuka tutup karena ada ininya ya. Oke. Terus di bagian ini ada lagi nih. Ada elastis pocketnya di bagian bawah ini, lebih ke di bagian bawah sini ya. Terus untuk kompartemen utamanya seperti ini. Ada sekatnya juga nih di dalam sini, cuman bedanya sama yang si Oberon tadi, kalau Oberon itu di kompartemen utama itu dia ada pocket atau kantong kecil yang dilengkapi dengan resleting, kalau ini enggak. Tapi di sini ada juga nih satu hook atau gantungan water bladder. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga handle di sini buat menenteng tas ini dari webbing. Sekarang kita ke bagian belakang, atau bagian dada ya di sini ya. Untuk back systemnya dia menggunakan back system double mesh yang besar-besar. Tentunya ini nanti akan memudahkan sirkulasi udara keluar dan masuk. Jadi nantinya kalian tidak akan merasa gerah di saat memakai tas hydropack Antarestar seri Pionero 6 ini. Oke, di sini ada strap dada menggunakan buckle-buckle-nya itu besar untuk yang Antarestar Pionero 6 ini. Nah, seperti ini, dia menggunakan buckle import. Seperti ini. Nah, bisa didengar dari bunyinya. Terus untuk yang bagian atas buckle-nya ini dilengkapi dengan peluit. Oke, berfungsi ya untuk peluitnya. Dan dia dilengkapi dengan kompartemen yang sangat banyak untuk bagian dadanya ini. Ini dia. Nah, untuk bagian atas dulu ini ada di kiri dan kanan ada sama ya, ada pocket atau kantong yang dilengkapi dengan resleting. Nah, seperti ini dia. Jadi kalian bisa menyimpan banyak barang berharga di sini. Nah, ini dia. Kiri kanan. Untuk elastis pocketnya ada 4 lagi nih di bagian bawah. Oke, 1 2 3 4. Jadi total ada 6 kompartemen untuk di bagian dadanya saja. Jadi kalau kita total semuanya ada 10 kompartemen yang ada di Antarestar seri Pionero 6 ini tadi. Nah, untuk harganya itu harganya 200 ribuan, lebih sedikit, tapi nggak sampai 250 ribu. Dan untuk warnanya juga untuk si Pionero 6 ini, kalau dulu memang cuma ada warna hitam sama warna merah, kalau sekarang itu udah banyak sekali pilihan warnanya. Dan yang terakhir saya punya tas hydropack terbarunya dari Bogabo, yaitu tas hydropack Bogabo seri Osmo yang berkapasitas 10 liter. Pasti penasaran nih harganya ya. Udah langsung aja ya saya sebutin harganya. Untuk harganya itu 200 ribu, lebih dikit, nggak sampai 250 ribuan juga, tenang aja, masih bisa kalian beli. Oke, ini dia nih. Penampakannya seperti ini. Dan untuk pilihan warnanya si Osmo ini, waduh, bener-bener banyak sekali pilihan warna, dan warnanya tuh menyala-menyala semuanya teman-teman. Oke, ini yang saya punya ada warna biru lembayung ya, ini ya. Oke, untuk bahan yang menggunakan bahan stretch, yang pastinya bahan stretch ini mudah kering juga, cepat kering. Terus dia akan mengikuti bentuk tubuh kalian, pastinya saat dipakai itu nyaman banget. Jadi kita saking dia stretchnya, jadi kadang-kadang kayak pakai rompi aja, nggak kayak pakai tas ya. Nah, ini dia. Kita masih di bagian depan dulu ya. Nah, di sini ada 2 stopper
di bagian bawah ini bisa untuk meletakkan tracking pole yang tipe Z. Kalau untuk yang teleskopik kayaknya terlalu panjang, jadi lebih disarankan untuk tracking pole yang tipe Z ya. Nah, di bagian depan sini ada satu kompartemen atau kantong juga nih di sini yang lumayan luas juga nih. Nih, tangan saya bisa masuk ya dari sini sampai ke sini, luas, dilengkapi dengan resleting juga. Untuk resletingnya juga dia sudah menggunakan resleting YKK ya teman-teman ya. Untuk kompartemen utama ini dia nih. Nah, kompartemen utamanya ada sekat juga di sini dan ada 2 hook atau gantungan untuk water bladder. Dia dilengkapikan webbing ya untuk ininya. Untuk gantungannya beda sama gantungan water bladder yang ada di Zoya. Dia bentuknya seperti ini. Nah, jadi tali webbingnya nanti yang dimasukin, terus dimasukin lagi nih ke yang bakal ininya. Oke. Di sini untuk handle-nya bukan berbentuk webbing, tapi ini lebih ke reflective strip ya. Oke. Nah, di bagian depannya sini ada logo Bogabo-nya juga. 10 Osmo di sini. Nah, seperti ini untuk bagian depannya. Lalu kita ke bagian belakang atau back systemnya. Untuk back systemnya dia menggunakan double mesh yang pori-porinya itu lebih besar dari si Zoya yang saya bahas terdahulu tadi. Nah, ini dia. Udah double mesh ya ini ya. Jadi yang pastinya nanti ini airflow sistemnya akan bekerja dengan sangat baik. Jadi saat kalian gunakan kalian tidak akan merasa gerah ya. Terus untuk strap dadanya di sini dia dilengkapi dengan bakalnya asetal di sini. Nah, jadi ini nggak akan mudah lepas. Bisa kalian lihat sendiri ya. Ada 2 strap dada di sini. Nah, sama seperti ini. Terus di sini juga ada reflective stripnya juga di sini. Oke. Terus untuk kantong atau kompartemennya ini ada 1, ada 2, 3, 4, terus ada lagi 1 nih yang dilengkapi dengan resleting. 1 lagi. Nah, ini dia. Jadi untuk di bagian dada ini terdapat 5 kompartemen ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk size-nya dia tersedia di size L dan M untuk saat ini ya. Untuk pilihan warnanya itu tadi banyak banget. Nah, itu tadi nih review keseluruhan saya tentang si Bogabo ini dan tas hydropack yang lainnya. Seperti biasa, link pembelian nanti akan saya sematkan di komentar. Jadi sampai di sini dulu review saya tentang tas-tas hydropack ini tadi. Thanks for watching. Sampai bertemu di review dan vlog saya berikutnya. See you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.